Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 6 akan membuka presentasi kali ini. Sebelum saya dan teman-teman presentasikan materi ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Amanda Dwi Puspita. Halo, saya Asfiana Dewi. Perkenalkan, nama saya Taskia Alfa Zahra. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanti. Baik, langsung saja pada materi intinya. Apa saja sih yang akan kami bahas? Yang pertama, ada pengorganisasian, struktur organisasi, pola organisasi, dan proses langkah pengorganisasian. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ucapan dari sebuah kutipan dari Michael Jordan yang berbunyi, bakat memang memenangkan pertandingan, tetapi kerja tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Yang pertama, kita akan membahas pengorganisasian. Organisasi dan pengorganisasian secara konseptual adalah dua batasan yang perlu dikemukakan, yaitu istilah organization sebagai kata benda dan organizing sebagai kata kerja. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga institution atau kelompok fungsional. Yang kedua, mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Organisasi. Secara umum, organisasi merupakan sekumpulan atau sekelompok orang, dua orang atau lebih, yang secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi, kooperatif, dorongan-dorongan, dan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang ditetapkan. Lalu ada beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, ada menurut James Demony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada menurut Kester E. Bernard, yaitu organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi menurut para ahli selanjutnya itu menurut Profesor Dr. Sondang P. Di organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal, terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ada juga menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudiro, yaitu organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian secara umum. Pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Saya akan melanjutkan materi presentasi ini. Pengorganisasian menurut ahli. Yang pertama, menurut G. Erteri, pengorganisasian berasal dari kata organisme yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Yang kedua, menurut Siagian 1983, pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Dr. Andes H. Malayu, SP, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan peraturan bermacam-macam aktivitas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas. Yang keempat, menurut T. Hani Handoko, sesuatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang tersentralisasi dan berisi tugas-tugas yang sangat terspesialisasikan. Kemudian ada unsur-unsur pengorganisasian. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur. Ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. 3 unsur ini tidak bisa berdiri sendiri atau saling berkaitan satu sama lain. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah A. Men adalah orang-orang, B. Kerjasama, C. Tujuan, D. Peralatan atau equipment, E. Lingkungan, F. Kekayaan alam. Teori organisasi. Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapatan, atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil, bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada satu teori organisasi klasik. Sebutan lain dari teori ini adalah teori tradisional atau teori mesin, berkembang dari 1800-an atau abad 19. Pada teori ini digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Yang kedua ada teori human relation. Teori ini disebut juga teori
The Human Relation Theory. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori sebelumnya, yaitu klasik. Pada teori ini ditekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Yang ketiga, teori organisasi perilaku merupakan suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Teori ini berpendapat bahwa baik atau berhasil tidaknya organisasi mencapai target yang telah ditetapkan berasal dari para anggotanya. Yang keempat, ada teori birokrasi. Teori ini dasarnya menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi harus menjalankan strategi sebagai berikut. Yang kesatu, pembagian dan penugasan pekerjaan secara khusus. Dua, prinsip hierarki atau bawahan hanya bertanggung jawab kepada atasannya langsung. Yang ketiga, promosi didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja dan dilindungi dari pemberhentian sewenang-wenang dan yang sedemikian disebut prinsip loyalitas dan sebagainya. Yang kelima, teori organisasi proses merupakan suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerjasama antara kelompok orang yang bergabung dalam suatu kelompok formal. Yang keenam, teori organisasi kepemimpinan. Teori ini beranggapan bahwa berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung sampai seberapa jauh seseorang pemimpin mampu mempengaruhi para bawahan sehingga mereka mampu bekerja dengan semangat yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Yang ketujuh, ada teori organisasi fungsi. Teori ini mengartikan sekelompok tugas atau kegiatan yang harus dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin atau manajer guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi seorang manajer terdiri dari yang pertama, planning, organizing, motivating, controlling, dan decision making. Yang kedelapan, ada teori pengambilan keputusan. Teori ini berlandaskan pada adanya berbagai keputusan yang dibuat oleh para pejabat di setiap tingkatan, baik keputusan di tingkat puncak yang membuat ketentuan pokok atau kebijaksanaan umum, keputusan di tingkat menengah yang memuat program-program untuk melaksanakan keputusan administratif, maupun keputusan di tingkat bawah. Yang kesembilan, ada teori kontingensi atau kepentingan. Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Asas atau prinsip menurut ahli. Menurut Alford dan Russell, yang pertama, analisis situasi, yang kedua, objektif, yang ketiga, strategi, yang keempat, taktik, yang kelima, aksi, dan yang keenam, pengawasan. Menurut Louis A. Allen, yang pertama, forecasting, yang kedua, establishing objective, yang ketiga, programming, yang keempat, scheduling, yang kelima, budgeting, yang keempat, developing procedure, yang ketujuh, establishing dan interpreting politik. Bentuk organisasi. Ada beberapa macam bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional dan bisnis. Yang keempat, bentuk organisasi garis dan staf. Yang kelima, bentuk organisasi fungsional dan staf. Yang keenam, bentuk organisasi komite. Yang ketujuh, bentuk organisasi matrik. Struktur organisasi. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit kerja dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalani kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Elemen struktur organisasi. Terdapat 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain adalah yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, formalisasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi presentasi ini.
Desain struktur organisasi modern. Yang pertama ada struktur tim, adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Yang kedua ada organisasi virtual, adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga, organisasi nirbatas, adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Selanjutnya ada model desain struktur organisasi. Ada model mekanistis, model organik, model piramid, dan model horizontal. Selanjutnya pola organisasi. Terdapat dua pola organisasi, diantaranya yang pertama ada organisasi formal, adalah kumpulan dari orang-orang yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya perusahaan, sekolah, dan negara. Berikut beberapa bagian organisasi formal. Ada organisasi lini, organisasi staf, dan organisasi lini dan staf. Yang kedua, organisasi informal, adalah kumpulan dari orang-orang yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, RT dan arisan. Selanjutnya, proses dan langkah pengorganisasian. Menurut Stoner 1996, langkah-langkah dalam pengorganisasian ada 5, yaitu yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Dan yang keempat, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Yang terakhir, kelima, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Yang selanjutnya ada menurut T. Hani Handoko. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur berikut. Yang pertama, pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengorganisasian agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesial dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian dilakukan secara serampangan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. Dalam merumuskan tujuan, hendaknya dibedakan antara tujuan utama, sekunder, tujuan jangka panjang, jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan organisasi, dan tujuan pribadi. Manfaat dari organisasi. Yang pertama, sebagai penuntun pencapaian tujuan. Kedua, organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Ketiga, organisasi menawarkan karir. Keempat, organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Pengorganisasian bermanfaat untuk hal-hal seperti: pertama, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Kedua, mengakibatkan adanya spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan. Baik, cukup sekian materi presentasi, konsep, dan langkah pengorganisasian ini. Sebelumnya, terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin hanya itu aja dapat kami sampaikan.